Ahmad Saga TV. وتبلغنا بعشر الى من جميع الخيرات والحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على بالقلب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار ودوائها والقوات الصالحه berkah bagi MTSN di Kabupaten terkhusus dan umumnya bagi madrasah di Kabupaten Wonogiri. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Haji Faridi yang kami hormati, nanti kami mohon bimbingan, arahan, serta arahan dari Bapak Kepala Bidang terkait dengan madrasah agar kami madrasah yang terletak di pelosok kota Jawa Tengah ini nanti bisa menambah motivasi kami untuk lebih mengembangkan madrasah sehingga madrasah lebih diminati, madrasah lebih masuk di hati masyarakat sehingga madrasah menjadi madrasah yang unggul, madrasah yang berkarakter, madrasah yang sesuai tagline dari Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi mendunia. Begitu Bapak. Jadi nanti kami mohon arahan motivasi dari panjenengan semua agar kami yang bekerja dan berkhidmat. Ini catatan saya bukan hanya untuk MTSN 3 Wonogiri tapi untuk semuanya, jadikan madrasah yang membumi. Target kita membumi tapi juga harus membumi supaya diterima di seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya penyampaian bisa bersaing dengan tetangga kita yang negeri yang semuanya dibiayai negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman MI yang saya akui negara paling bantunya apa? Maksimal bos sama TPK bagi guru yang sudah lulus sertifikasi. Adapun yang lain fisik, ada fisik. Bantuan fisik ada, tapi bantuannya ada banyak. Setahun Jawa Tengah paling dapat 100. Jumlah madrasah kita ada berapa se-Jawa Tengah? RA, MI, LSMA ada 11.800. Jadi kalau setahun 100, 11.000 bagi 100 kira-kira ketemunya berapa tahun? Lebih dari 15 tahun. Karena kan kalau setahun itu berarti, jadi kadang bangunannya sudah roboh, sudah bangunan belum turun lagi.
Jadi memang sebenarnya sejatinya pemerintah pengen bantu banyak, tapi karena keterbatasan anggaran sehingga ya yang sangat prioritas itu akan dibantu. Tapi akses sangat terbuka, jangan pun bisa. Ini teman-teman kepada teman-teman madrasah swasta, silakan akses namanya Simsarpras. Itu untuk akses bantuan madrasah. Ada fisik, ada reguler, ada peralatan komputer, itu ada semua di sana. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi kalau kita tidak akses, apalagi kalau kita tidak mengusulkan, apalagi yang mengusulkan saja belum tentu dapat, apalagi yang tidak mengusulkan. Maka silakan aplikasi yang ada di kami bisa diakses oleh saudara semua. Bapak sekalian, MTS Wonogiri ini memang saya akui jadi di samping Cilacap ini nomor 2 terjauh. Karena terjauh pertama itu Cilacap. Majenang itu kalau kami dari Semarang, kalau tidak lewat ditambah lewat tol itu butuh waktu 7 jam. 7 jam 8 jam. Wonogiri kan kalau dari Semarang Wonogirinya sekitar 2 jam lah, 2 jam setengah. Kesini 1 jam, 4 jam. Total 4 jam sampai sini. Tapi kalau ke Majenang, ke Cilacap itu butuh waktu 7 jam. Tidak ada pilihan lain karena tidak ada, sama seperti Wonogiri, tidak ada tol. Tapi karena ya saya sudah niat datang ke sini, maka alhamdulillah kebetulan hari ini saya nyanyi Indonesia Raya 3 kali, Pak. 3 kali nyanyikan Indonesia Raya, saking bangganya saya sebagai warga Indonesia. 3 kali juga menyanyikan Mars Madrasah. Karena tadi kebetulan pagi jam 7:30 acara di MTSN 1. Jadi setelah saya melihat wajah-wajah kota MTSN 1 Surakarta, terus jam 9-nya saya di Eman 1 Surakarta, masih kota juga, akhirnya agak minggir juga. Dan minggirnya Pol, ini sudah berbatasan dengan Jatim. Tapi saya pernah merasakan lewat jalur ini arahnya ke Pacitan ya. Yang penerbangan nggak sana, ya ini yang jalan kecil ini. Pacitan. Saya pernah sekitar jam 11 malam. Tahun berapa ya? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Dan masih sepi. Saya tidak tahu jalan sini cuma karena tetangga saya yang saya ikut saudara, karena dulu waktu saya datang pertama kontrak di situ, beliau yang nyambut istilahnya, jadi saya saudara. Itu rumahnya di Pacitan, tapi lewat jalur sini jam 11 malam. Mungkin kalau sekarang ditawari saya pikir-pikir. Jam 11 sampai jam 1 malam, sepinya kayak gimana? Orang sini aja mungkin tidak berani lewat. Oh, saya jalan itu tidak pernah ketemu mobil satu. Sampai lokasi itu jam 1 malam. Karena itu ada berita layu, dan saya ketika ke sana agak kaget juga karena kebiasaan tiap daerah itu kan beda-beda. Saya datang ke sana itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Mungkin sama dengan di sini. Jadi sampai sana itu langsung disambut oleh keluarga yang meninggal. Itu suguhannya sudah masakan sate kambing, gulai kambing. Loh, ini yang masak siapa? Ya tetangga. Terus kambingnya dari mana? Mbahnya sudah siap. Jadi mbahnya itu yang meninggal itu ternyata ketika meninggal itu sudah siap 7 kambing. 7 kambing yang dititipkan ke orang yang sudah menderita, yang sudah siap-siap. Jadi tiap hari motong kambing satu-satu. Saya jam 2 malam itu masih disuguhi masakan kambing itu. Tapi mungkin, nah itu tiap daerah mungkin di sini beda lagi. Tapi saya merasakan di sana saja loh, memang kayak gini, jangan gini Pak. Jadi kalau jalan setiap malam mungkin akan disuguhi masakan kambing terus. Oh, jam 2 malam. Ini contoh bahwa daerah kita sangat berbineka, daerah kita sangat bermacam-macam. Termasuk ini saya terus terang sangat cocok dengan acara ini karena mensinergikan antara MI, MTS, MA dalam satu ruangan ini. Saya sering dengar namanya MA Al-Hidayah, Al-Barokah, terus Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung kita sering dengar. Tapi ya karena kita sering baca data ya. Tapi secara langsung terus terang saya tidak tahu lokasinya, apalagi di ujung sini. Tapi ini sangat bagus mempertemukan RMI, MTS, MA sesuai dengan Mars Madrasah gabungan. Usahakan anak-anak MI nanti kalau melanjutkan ya ke MTS, anak-anak MTS nanti melanjutkannya didorong ke Aliyah. Jangan nanti gurunya malah masuk ke SMA 3 saja yang favorit. Ya boleh,
Boleh, tapi tetap pilihan pertama supaya apa? Selaras. Punya mulai dari MI, MTS, MA itu sejalan. Dan saya kira di Wonogiri sama mungkin di daerah saya, karena saya kebetulan kalau jenengan di daerah agak ke timur-timuran, kalau saya agak ke barat-baratan. Karena asli saya itu dari Brebes. Brebes itu perbatasan, bukan Brebes nih, tidak ada M-nya, Brebes saja. Jadi bukan Brebes pilih, tapi Brebes. Dan saya kebetulan dari Brebes, perbatasan dengan Jawa Barat. Kalau Wonogiri berbatasan dengan Jawa Timur, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Jadi yang namanya sinergi itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Dan saya berharap MTSN Wonogiri ya sudahlah, tidak usah terlalu ambisius untuk nambah jumlah siswa lagi. Supaya apa? Supaya MTS sebelahnya juga dapat siswa. Kecuali yang memang jarak terdekat MTS mana itu? Al-Barokah, satu kecamatan. Al-Barokah mana? Kepala madrasah. Siswanya berapa mas? 169. Daya tampungnya mestinya berapa? 180. Oh itu memang daya tampungnya sekitar itu, berarti cuma paralel 2 atau gimana? Berkelas 32. Nah itu berarti masih ada butuh dukungan dari madrasah Sanawiyah Negeri. Supaya apa? Supaya bareng-bareng urip. Jangan sampai kita tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahasa kasarnya gitu. Tapi tidak. Tapi kami berharap kalau di sini misalnya sudah maksimal daya tampungnya, stop, arahkan ke MTS sebelahnya. Sama, ya MTS lain juga begitu. Supaya apa? Supaya madrasah kita semuanya hidup. Insya Allah kalau semuanya madrasah ini sehat, pasti nanti pembelajaran juga sehat. Pemerintah tidak capek-capeknya bantu jenengan, termasuk yang update terkait dengan PPG. Insya Allah dalam waktu 2 tahun seluruh guru yang belum sertifikasi akan di PPG kan. Seluruh guru. Ini siapa yang belum sertifikasi, siapa yang di sini? Tidak sedikit kan? Ya separuh ya. Karena di data kami memang coba yang belum sertifikasi. Oke, jadi memang kami punya sekitar 50.000 guru yang belum sertifikasi. Jadi konsolnya dengan siapa? Ada 50.000 guru yang insya Allah dalam 2 tahun ini 2025-26 akan kita selesaikan. Jadi ketika pemerintah menyampaikan bahwa guru akan dapat 2 juta, itu bukan semata seluruh guru langsung beludak dapat 2 juta tanpa usaha. Dapat 2 juta ketika sudah lulus PPG-nya, sudah lulus sertifikasinya. Baru yang semula 1,5 per bulan menjadi 2 juta. Terus bagaimana yang IPASI? Ada yang IPASI? Ya. Nah, mohon maaf yang IPASI sementara sabar dulu, buku yang lain. Karena yang IPASI sudah lumayan, jadi dapat berapa? 3, berapa? 3 juta. Yang lainnya nanti kan paling maksimal 2. Ini yang sedang kita pikirkan, bagaimana guru-guru bisa sejahtera. Salah satunya dengan penyelenggaraan PPG. Kami sudah tidak menghitung angka-angka lagi. Perlu jangan tahu, kami pernah tiap bulan itu bayar PPG guru non PNS, bayar itu jangan profesi guru non PNS. Kalau yang PNS ada di Kemenang Kabupaten Kota. Iya non PNS mungkin di sini juga ada bagiannya. Ada yang termasuk itu yang bayar kami Pak. Saya tiap bulan mencairkan uang 94 miliar tiap bulan. Di total kebutuhan kami setahun itu 1,1 triliun. Itu masih baru 50% guru yang lulus sertifikasi. Jadi nanti kalau 2026 untuk 2027 kebutuhan kami untuk PPG ini sekitar 2,2 triliun duit KB. Tapi itu tidak lebih banyak daripada kalau program makan gratis diterapkan. Makan gratis itu sekali makan sekarang berapa informasinya? 10.000. Kalau siswanya 100 berarti sehari berapa?
Kalau 100, 1 juta, siswanya 100. Berarti kalau 1 bulan kira-kira berapa? Kalau masuknya 25 hari sekitar 25 juta 1 bulan. Kalau 1 tahun 300 juta untuk siswa yang punya cuma 100. Nah kalau 700, kalau 1000 ada yang 1.500 juta. Dihitung kebutuhan uang makan untuk madrasah saja. Kalau dari RA, MI, SMA saya itu kasar untuk Jawa Tengah saja, siswa kita ada 1,6 juta. Itu butuh uang 4 triliun rupiah. Kalau semuanya dapat, maka pemerintah lagi cari cara bagaimana caranya untuk program makan gratis ini dapat berjalan. Mungkin bagi madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah tertentu tidak butuh uang makannya, samunya saja lebih dari 10.000, makannya lebih. Kayak madrasah sekolah-sekolah di kota itu kan dia udah makannya juga udah bukan makanan yang kelas kita, dia makannya sosis, makannya apapun. Tapi untuk madrasah-madrasah itu mungkin masih sangat banyak butuh itu. Tapi harapan kami paling bagus itu yang kelola siapa? Madrasah langsung. 10.000 yang dikelola madrasah, nanti gurunya pasti dapat makannya juga. Nah, iya. Kalau kami yang kelola sana kan yang dapat siswanya berapa? 100, kasih 100 dus. Tidak mungkin terus 100 itu ada yang paruh, nanti yuk ini siswa bareng kalau gurune. Tidak mungkin. Itu berbagi dan mungkin. Jadi ini yang masih lagi diperbincangkan, apakah akan dikelola oleh satu pengelola atau lembaga atau dikelola oleh madrasah. Paling enak sebenarnya madrasahnya udah urusan saja. Kalau madrasah 10.000 mungkin bisa 1 gurunya dapat, 2 kok ganti. Berarti maksudnya bukan untuk mereka pribadi. Bisa, ya tadi contoh uang 100 saja itu sudah berapa tadi? 30 juta kan? Berapa? 25 juta sebulan. Ya kan paling itu misalnya masak dan sebagainya, dan sampai 10 juta. Yang 15 juta kan bisa untuk pengembangan madrasah. Itu kalau dikelola oleh madrasah. Karena biasanya ya lawin segondok terus. Tapi ini sudah kita serahkan kepada negara. Apapun yang penting kita nanti dapat alokasi. Walaupun saya kan Wonogiri katanya belum ada semua. Belum ada semua. Di beberapa daerah ada 1-2 yang jadi percontohan. Tapi banyak juga yang belum jalan. Kita berdoa negara punya duit sehingga bisa mensegerakan. Di samping itu juga mungkin dalam waktu dekat akan ada survei dari PPR untuk madrasah swasta. Cuma jumlahnya tidak banyak, bantuan untuk fisik untuk madrasah swasta. Dari 11 ribu jumlah madrasah kita, nanti yang akan disurvei ada 250. Saya tidak tahu Wonogiri dapat tidak, saya datanya tidak saya baru. Dia ada 250 madrasah yang akan disurvei PPR yang nanti akan dibangun total. Bukan hanya untuk madrasah negeri, tapi juga madrasah swasta. Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan kita. Bapak sekalian, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung angkat tangan aja nih, nggak apa-apa. Saya senangnya interaktif. Bapak sekalian, yang paling pokok yang perlu saya sampaikan, jadi madrasah kita iya memang kita akui saat ini sangat dipercaya oleh masyarakat. Tetapi membangun kepercayaan masyarakat itu butuh waktu yang sangat panjang. Maka tolong jaga kepercayaan masyarakat. Termasuk juga beri kesempatan yang sama kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Kalau perlu prioritaskan. Jadi mohon maaf, itu ada istilahnya inklusi, madrasah inklusi. Kalau ada anak ini kebetulan pas PPDB, ada anak yang kebutuhan khusus kesini misalnya pakai kursi roda atau pakai kran, atau mohon maaf mungkin ada cacat fisik lainnya, tolong fasilitasi. Standarnya adalah berdasarkan penilaian. Kalau penilaiannya masuk silakan. Apalagi kalau memang siswanya masih mencukupi, kursinya masih mencukupi, kalau ada yang anak seperti itu prioritasan untuk masuk. Kenapa kita memberi prioritas kepada anak-anak berkebutuhan khusus? Supaya di mata kita mereka adalah sama. Supaya anak-anak kita, siswa yang lain yang tidak berkebutuhan khusus itu biasa berinteraksi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Coba jangan lihat ketika ada anak, mohon maaf, tunanetra.
Kira-kira judulnya siapa? Kira-kira judulnya siapa? Rata-rata sama-sama tunanetra. Karena apa? Interaksinya hanya terbatas. Kebetulan sekolahnya di SLB, ya temennya itu kok. Karena kebiasaan. Tapi makanya program kita dengan Ajaib Madrasah Inklusi, kita beri kesempatan pada anak-anak ibu khusus termasuk yang tunanetra, kita fasilitasi, termasuk membangun kebiasaan terhadap anak-anak. Ketika ada anak ibu khusus, bukannya mereka membuli, tapi membantu. Contoh misalnya ada dilatih juga, tidak apa-apa, anaknya pakai kursi roda datang sini. Ini kesempatan kepada anak lain untuk membantu. Kalau perlu dijadwal, saya ada di satu madrasah karena memang kelasnya di atas, itu sampai dijadwal di kelasnya itu. Si A besok yang jemput, maksudnya jemput di bawah dibawa ke sini sama si B. Karena dia naik kursi roda, untungnya badannya tidak besar banget, jadi bisa kalau yang sebesar saya mungkin repot sudah. Jadi sehingga dia bisa belajar dan berinteraksi dengan yang lain. Sehingga apa? Dia akan timbul percaya diri. Oh, bahwa saya ternyata normal, bahwa saya ternyata diterima. Dari pihak si anak, dia merasa diterima di lingkungan. Bagi anak lain yang biasa berinteraksi, sehingga ketika dia terjun ke masyarakat, bertemu dengan orang-orang yang berbuat khusus, tidak kaget. Contoh kita itu dulu kalau ketemu orang bule, seolah bule itu adalah segalanya. Maaf kalau sekarang beliau ketika dengan Habib lah, seolah Habib itu adalah segalanya, melebihi kita. Dan kita tidak usah bahas itu. Bule lah, yang kita sering katakan bule. Kita kan dulu lah bule itu seolah di atas segalanya. Yang mereka itu merasa kaum yang lebih tinggi daripada kita. Karena kita tidak pernah bergaul dengan mereka. Setelah kita berinteraksi ternyata ya, contoh di Amerika, apakah ada gelandangan? Negara maju itu banyak. Apakah banyak orang yang tidak punya rumah? Banyak. Lebih ngeri lagi mereka. Mereka hidupnya di mana? Di mobil. Ya, kalau mobilnya yang layak nggak apa-apa. Ada mobil yang namanya karavan itu memang layak untuk tinggal. Ada yang di mobil yang benar-benar semua barangnya ada sih. Ada juga yang cuma pakai troli kemana-mana bawa troli. Tidurnya di mana? Di sebarang tempat. Karena kita dulu kan melihatnya Amerika cuma di TV, yang seolah Amerika adalah negara digaya yang tidak ada kelemahan. Karena apa? Karena kita jarang berinteraksi dengan. Makanya sangat bagus misalnya ada anak-anak mau wisata ke tempat lain, usahakan untuk interaksi dengan orang-orang yang berbeda itu, dengan bule, dengan apa itu salingnya sambil menanyakan bahasa Inggrisnya. Itu sangat bagus supaya kita juga merasa dan memberikan mental kepada anak kita bahwa kita sama, bahwa kita adalah manusia sama-sama yang melahirkan seorang. Berikutnya terkait tadi karena ada ilusi terkait dengan bullying yang ini sudah marak di madrasah kita. Bullying itu hanya ada akhir-akhir ini atau apa dari dulu? Dari dulu yang namanya bullying itu ada. Mungkin bagi guru-guru yang senior sering merasakan dulu dipukul pakai bergaris. Dulu dipukul pakai bergaris berani lapor orang tua enggak? Ketika lapor orang tua kira-kira dibela enggak? Malah dibela. Padahal kita jelas-jelas dibully, dipukul pakai penggaris. Dulu kan ada penggaris yang setengah meter itu yang kayu. Dan kalau mukul itu bukan pakai ininya, tapi pakai ininya, dan dijamin bendol. Tapi kita tidak berani lapor orang tua. Karena apa? Kita merasa, oh ya saya guru sampai berbuat seperti itu karena kita berbuat salah. Kita tidak berani lapor orang tua. Tapi coba sekarang jenah lakukan. Kira-kira ujungnya kemana? Polisi. Jadi memang pesan saya kepada guru, kalau dulu ada istilah sabar ada batasnya. Khusus pada guru, sabar tanpa batas. Bisa dengar di guru kok jenengan, misalnya di guru kok jengkel banget, tinggal lu pasrahke koncone. Koncone ora kuat tinggal mulai. Memang tugas jenengan adalah membina. Kalau tidak bisa dibina, bina lagi. Tidak bisa dia bina lagi. Sampai binasa sendirilah. Tapi tidak boleh kita yang membinasakan. Tugas kita adalah membina anak-anak kita.
Jadi kalau apalagi zaman sekarang, anak-anak kita itu lebih pintar daripada kita, terutama dalam hal IT, terutama dalam hal handphone, mereka lebih pintar. Kadang anak sekarang itu kalau dikandani, jawab apa orang? Anak sekarang itu jawab. Zaman kita dulu kan dikandani guru ya, nggih, walaupun orang kepanggil. Tapi tetap nggih dulu. Anak sekarang enggak, berani berdebat dengan orang tua. Dan anak sekarang cenderung lebih percaya pada guru daripada orang tua. Si kandani guru misalnya, kamu jangan pakai HP, kamu ke sekolah tidak boleh bawa HP, manut semua. Tapi jenengan coba praktekkan ke anak jenengan, dan guru loh, biasa larang di sini anaknya tidak boleh pakai HP. Coba jenengan terapkan di rumah, Mas, nanti mulai maghrib sampai jam 9 jangan pegang HP ya, lagi fokus belajar. Bisa enggak? Dijamin gak bakalan bisa. Alasannya ada saja. Materinya di situ Bu. Nanti saya diskusi dengan teman-teman juga lewatnya situ Bu. Segala macam alasan. Gak bakalan mereka bisa lepas dari yang bisa ngatur HP itu cuma guru. Madrasah ini misalnya melarang anak menggunakan guru HP, pasti akan bisa. Walaupun kita sih malah kan. Satu sisi kita melarang penggunaan HP, sisi lain kita mendorong madrasah digital, penggunaan perangkat digital. Satu sisi kita melarang anak kita menggunakan HP, sementara gurunya sambil ngajar pegang, kalau perlu sambil online, belajar online. Jadi sambil ngajar, kalau perlu malah si nulis muridnya. Jadi ini lah, kalau ada kerudung bagus ini harganya murah. Tahu ada kiriman, tahu ada COD. Karena kan sekarang kan makanya mohon maaf banyak mall-mall yang tutup, banyak supermarket yang tutup. Gara-gara sekarang belanja lebih mudah, lebih murah lewat online. Walaupun kadang orang kebenaran. Kalau sudah ada hati-hati belanja online, kadang yang ditampilkan misalnya orang jual training harganya 100 dapat 3. Yang ditampilkan trainingnya yang bagus, yang divideokan yang bagus, yang dikirim nanti dapat 3 beneran, tapi kayak kaos lampu tipis. Karena ternyata ada catatan di bawahnya, yang ada kita tidak peka antara gambar sama catatan tidak dilihat. Dan di catatan baru ada penjelasannya bahwa ini training ini speknya bahannya apa, ukurannya bagaimana, ketebalannya bagaimana, ada catatannya. Tapi yang kita lihat adalah gambar tayangan. Nah itu tidak jelas, harus hati-hati ketika belanja di online. Karena kita memang arahnya sudah besar, termasuk jenengan juga bisa. Jangan sampai jenengan hanya jadi konsumen. Kalau waktu harus jadi produsen. Silahkan lah, termasuk berdaya madrasah saya. Silahkan jenengan punya kreativitas apa, bisa ditawarkan di sana. Jangan terus kita yang belanja terus, tapi sekali waktu kita yang jual. Dan memang ya, kalau kita tidak mengikuti perbelanjaan, kita akan tergilas. Jangan tahu HP Nokia, mungkin semuanya dulu pegang HP Nokia semua. Sekarang masih ada enggak? Mulai dari dulu HP Nokia yang kayak pisang, paling besar itu modelnya kayak pisang. Benar? Sampai HP Nokia yang komunikator yang harganya mahal. Sekarang masih ada enggak? Enggak ada. Ada paling yang sebagai hiasan, sebagai kenang-kenangan. Karena apa? Karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Termasuk madrasah kita, ini baik MI dan SMA. Insya Allah tadi sama. Yang namanya HP sampai kapan lupa akan ada. Semua teknologinya semakin maju. Tapi belum tentu HP yang merek kita pegang nanti akan ada lagi di tahun-tahun berikutnya. Kita masih nggak ada Nokia, ada mereknya dulu Huawei Pakar, ada Siemens, sudah tidak ada semua. Sama lembaga kita juga. Saya menjamin madrasah akan ada selama buminya ada. Insya Allah saya bisa menjamin itu. Tapi saya tidak bisa menjamin madrasah di Wonogiri tetap ada. Yang bisa mempertahankan madrasah di Wonogiri ada adalah penjenengan semua. Yang bisa menjamin eksistensi madrasah itu adalah jenengan semua. Mungkin jenengan juga dengar, walaupun saya belum pernah ada madrasah yang grouping. Belum pernah dengar ada MI Muhammadiyah dengan MI Ma'arif digabungkan, tidak pernah dengar. Walaupun sama-sama siswanya sedikit, tapi tidak mungkin digabungkan.
Wah, ini bertahan ya, kalau kamu gabung saya silahkan. Tapi tetangga kita dari misalnya dari 1-2 menjadi 1, 3-4 menjadi 2, sudah biasa. Maka sama madrasah kita, kalau kita tidak bisa mempertahankan eksistensinya, kita tidak tahu 5-10 tahun lagi apakah madrasah kita ada. Termasuk MTSN 3 ini saat ini sedang dipercaya masyarakat. Siswanya sudah di atas 700-an. Tapi untuk menghancurkan madrasah ini sangat mudah. Naudzubillah kita, sangat mudah. Gampang cara menghancurkannya. Sebenarnya lakukan pelecehan kepada anak, terus ada yang viral, habis. Perjuangan jenengan untuk menjadikan madrasah ini sebesar ini butuh waktu puluhan tahun. Tapi kalau menghancurkan gampang. Maka tolong jaga perilaku kita semua, terutama teman-teman guru, teman-teman tenaga kependidikan. Hati-hati dalam bergaul di madrasah. Saya kadang pusing ngurusi, oknum-oknum guru yang nakal. Tidak semua guru yang berbuat seperti itu, tapi banyak guru yang tidak kuat iman. Imronnya kuat, tapi iman orang kuat. Ya, jadi ada guru, mohon maaf, kemarin terpaksa kita pindah. Guru punya istri, pacaran kalau siswa, MTS, pacaran dengan siswa. Kalau dia tidak punya istri silahkan. Ini pacaran dengan siswanya, dan siswanya merasa nyaman. Kami tanya, kamu memang senang dengan Pak Guru ini? Iya Pak. Tapi kan masih siswa MTS, belum waktu. Akhirnya si anak juga merasa malu, dia minta pindah. Gurunya karena jelas sudah melanggar etika, untungnya tidak sampai viral. Untungnya mungkin jenengan pernah dengar kejadian di Gorontalo. Ya, di Pan Gorontalo ketika ada guru yang berbuat melebihi terhadap siswa. Itu semuanya malu Pak. Kejadiannya di Gorontalo yang kita saja Gorontalo di mana tidak tahu, tapi karena kejadiannya di madrasah, kita sivitas akademika itu merasa malu kok di madrasah sampai seperti itu. Kejadian itu ada di tempat kita? Ada. Belum lagi ini masih berproses ini. Jadi si kepala madrasah nganggap siswa tersebut seperti anaknya, seperti anaknya. Sejujurnya anak kan jadi peluk orang kepotong. Iya, peluk anak boleh tidak? Boleh. Lalu anak kok. Si kepala madrasah menganggap itu anaknya. Tapi si anak tidak menganggap itu orang tua. Ibunya tidak terima, anaknya tidak terima, bapaknya tidak terima. Sekarang urusannya sampai ke polisian. Memeluk. Ada lagi yang sudah sampai pegang-pegang. Ini sudah urusannya sampai dia bawa penasihat hukum. Ini resiko sangat berat karena dia resikonya pada usianya sudah 55 tahun diberhentikan dengan tidak hormat tanpa tunjangan pensiun. Usianya sudah 55 tahun. Guru olahraga, ada dan guru olahraga di sini. Kebetulan di Aliyah, cah saiki kan sepedal-pedal dia. Jangan Aliyah, MTS saja sudah bisa maca. Wajahnya bisa glowing. Kadang mancing guru deh. Ternyata guru deh kepancing. Tanpa sadar atau enggak, itu sampai pegang. Mohon maaf, payudaranya si gadis tersebut. Bagi wanita itu kan termasuk traumanya sampai kapanpun, dipegang oleh orang yang mestinya dia hormat, tidak terima. Akhirnya orang tuanya waktu itu awalnya damai, minta ganti 25 juta. Ya kontok loh. Ya kontok sami itu. Bulanan ini apa kan? Kopi saya ngomong. Kalau di Wonogiri terkenal apa kan? Alami saya katanya itu orang paling orang nanti 1 juta bisa sopangkor katanya. Tapi ya selama itu kur kemek Pak, megang. Bagi laki-laki megang tok, bagi perempuan itu kehormatan. Traumanya sampai kapanpun. Itu yang perlu diperhatikan. Maka hati-hati bapak-bapak, pertama kalau ada anak-anak yang dekat-dekat itu tujuannya mancing iman jenengan semua. Diuji. Kuat tidak guru saya ketika saya pancing seperti itu. Kalau kuat ya memang benar-benar guru madrasah. Kalau tidak kuat, siap-siap.
Ini sekarang dia akhirnya sudah 2 tahun tidak ngajar. Kalau tidak ngajar kira-kira TPG-nya terbayar ya? Tidak terbayar. Yang korban siapa? Yang bersangkutan, keluarganya, anak-anaknya, korban material maupun sosial. Malunya seperti apa? Yang paling berat kan hukuman sosial itu, malu. Maka kami pesan kepada teman-teman guru, tolong jaga perilaku pergaulan kita di dalam madrasah, baik kepada sesama guru, baik kepada siswa. Karena di madrasah penyimpangan seksual juga sudah ada. Lanang karo lanang, seneng-senengan ada. Guru karo siswa. Ibunya tidak ngerti ACDC ini. Si guru ini ACDC, maksudnya lanang doyan, wadon doyan. ACDC. Jadi ibunya tidak ngerti ketika ada siswa datang ke rumah, main baru ke kamar, bilangnya mau mijiti bapak. Kan wajar kalau misalnya dengan JPJT siswanya kan wajar. Ternyata ini melebihi pijet. Saya tidak tahu apa yang dilakukan kalau agar mobil orang ngerti. Itu ketahuannya ibunya cerita, ya memang itu sering ngajak situ ke situ. Saya tidak ngerti ketika ya pijetan biasa. Ternyata si laki-laki itu ada penyimpangan seksual. Sudah ada di madrasah. Maka kalau ada terutama teman-teman guru perempuan, tolong ketika ada guru lanang sing rodo jual jadi tolong diingatkan. Itu termasuk guru laki perempuan juga. Karena di tempat yang sana di madrasah juga di SMP ada guru SMP yang melakukan perbuatan tidak sesenonoh dengan siswanya, guru perempuan. Jadi makanya sekarang pelaku bisa siapapun, tapi tolong sesama teman harus saling mengingatkan. Kalau ada teman yang berlebihan bermain, misalnya kok, mohon maaf, misalnya kok ada satu madrasah kok ada janda, terus ada guru yang merasa aku sakit, janda-janda kan harus berbeda. Ketika mau makan bareng-bareng ini sampai bocah kue aman ya kamarku. Tolong hati-hati. Jadi jangan misalnya kumpul bareng-bareng teman-teman silahkan, tidak ada masalah. Interaksi dengan teman yang lain silahkan, tapi jaga etika kita. Nah, kalau mau keluar bareng-bareng, bocah kan yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki, nanti ketemu bareng dan berombongan. Jangan hanya ke kafe cuma berdua, yang bukan muhrim, bukan suami istri. Ini karena apa? Anak kita belajar dari kita semua. Anak kita itu yang paling gampang belajar itu ya dari perilaku kita. Kalau biasa gurunya boncengan apalagi cekal-cekalan, muridnya ya, alah itu pak guru kayak gitu pak. Maka perilaku kita akan menjadi contoh untuk anak kita. Ini yang terus terang sering dikeluhkan dan sering masuk laporan kami adalah terkait dengan bullying. Jadi sekali lagi hati-hati, termasuk juga bullying. Kami berharap seluruhnya yang hadir ini peka terhadap lingkungan. Kadang-kadang bullying itu diawali dari bercanda. Kejadian di dekatnya dekatnya kota Semarang, ada satu siswa MTS nyetrika adik kelasnya. Gara-garanya apa? Tadi dia manggil kakak kelasnya dengan nama ibunya. Biasa kan kita dulu dipanggil nama orang tua kita. Dia tidak terima kakak kelas itu. Sudah minta maaf padahal. Karena itu di boarding kebetulan ketika lagi baring-baring, si kakak kelas ambil setrika, dadanya disetrika. Menurut dokter itu kulit luar, maksudnya luka luar yang tidak berbahaya. Tapi masalahnya gambarnya kayak tato gambar setrika. Kebetulan anak kelas 9. Jadi pelakunya anak kelas 9, terus yang dibully anak kelas 8. Kita karena itu sudah selesai ujian, kita tanya ke PPA karena ada perlindungan anak. Kita tanya ini baiknya gimana untuk anak tersebut. Dari PPA menyarankan selama anak itu memenuhi syarat untuk lulus, diluluskan. Tapi dengan catatan anak tersebut tidak boleh datang ke madrasah. Orang tuanya juga tidak boleh datang ke madrasah. Terus hukuman sama ijazahnya gimana? Diantar oleh madrasah. Itu hukuman sosial yang paling benar. Bocah ketika hukuman kelulusan orang teko di sekolahan, mau orang teko, itu hukuman sosial. Itu yang bisa dilakukan.
Urusan kepolisiannya tetap jalan nggak? Jangan, karena itu perkara pidana, tidak butuh laporan. Kalau sudah ada kejadian, maka urusannya sampai kepolisian. Itu dari di awal tadi, dari bercanda yang adik kelas panggil kakak kelasnya dengan nama ibunya, dan itu sering terjadi. Zaman dulu kan kita biasa seperti itu, tapi kan kita ya dia nanggapinya ya biasa saja, walaupun tetap ada yang sakit hati. Nah itu yang sakit hati yang ada yang jadi bully. Contoh saya gendut, dipanggil pandut, saya merasa nyaman, tidak apa-apa, saya gendut. Tapi kalau saya merasa tidak nyaman dengan panggilan itu jadi bullying bagi saya. Maka jelas ketika panggil seseorang, ada kan kita ya kayak tetangga saya kebetulan tinggalnya di Semarang tapi di kampung ya. Namanya selamat dipanggilnya Beton. Kalau bosnya gede dulu, ada yang namanya Badak karena sudah justru. Kalau dia merasa nyaman dengan panggilan itu bukan bullying. Tapi misalnya, wah bocah kayak triplek, tapi dia merasa tidak nyaman, itu menjadi bullying. Jadi antara bullying sama bercanda memang tipis-tipis, maka harus hati-hati. Termasuk jenengan misalnya panggil teman jenengan, kalau mau tanya, jenengan dipanggil ini senang gak sih? Kalau tidak senang bisa diteruskan. Saya tidak sering panggil itu. Kalau tidak senang jadi diteruskan, karena itu bagian dari bullying. Jadi bullying itu bukan hanya dilakukan oleh anak-anak, bisa juga dilakukan oleh kita terhadap teman kita, terhadap anak-anak kita. Dan yang paling pokok, tolong jangan berpikiran anak kita bodoh. Sekali lagi, itu doa. Jadi tidak ada anak bodoh. Pastikan bahwa anak itu belum ketemu passion. Memang mungkin di matematika dia lemah, tapi mungkin bisa saja di olahraga dia kuat. Berarti passionnya ada di olahraga. Di IPA dia tidak kuat, tapi ternyata dia ahlinya ini. Oh berarti dia jiwa seninya yang kuat. Maka tugas guru PP adalah bisa memilah-milah kebiasaan anak atau prestasi anak atau passion anak. Passion anak arahnya kemana? Kalau itu yang memang muncul didorong. Jadi sekali lagi jangan sampai ada guru mau ngejudge, wah si A itu anak bodoh. Tolong jangan, karena itu menjadi doa yang tentunya kalau kedengaran oleh siswanya akan menyakitkan. Yang pasti anak itu pasti punya kelebihan masing-masing, punya passion masing-masing. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, ini mestinya sudah jamnya pulang, ini sudah jam 3. Jadi mohon maaf atas waktunya. Sekali lagi saya berterima kasih atas sambutannya yang bagi saya ini tadi aslinya ya di jalan itu lumayan. Karena saya biasa kalau pulang kampung itu tol terus 100% tol, begitu keluar masuk tol, nanti keluarnya tol, paling dari tol itu sudah sampai 5 menit sudah sampai. Nah begitu ke kiri sudah tol. Tapi setelah tolong-tolongnya lebih panjang daripada tol. Tapi tidak apa-apa. Ya, kami silaturahim, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur panjang yang manfaat. Jadi jangan sampai doa. Cuma saya masih punya cerita. Simbah saya itu dulu, beliau cucunya itu punya cucu, berarti apa? Cicitnya punya anak. Ya. Cucunya punya cucu, cangga. Itu masih hidup. Tapi di ujung usianya, beliau itu narah. Tahu narah? Nyusup. Jadi dia hidupnya cuma ditempati dulu saja, apa saja di situ. Doa beliau memang waktu zaman, karena dulu mengalami zaman Jepang, zaman juga Belanda, zaman DKI. Doa beliau satu, diberi umur panjang, ya memang diberi umur panjang, usianya di atas 100 meninggal itu. Karena doanya diberi umur panjang. Maka kalau kita doa, beri umur panjang, tapi yang komplit, panjang yang sehat, panjang yang manfaat. Panjang sehat tapi orang manfaat ya percuma. Panjang, sehat, dan manfaat, memberi keberkahan pada keluarga dan lingkungan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke toko beli dasi dipakai untuk hajatan. Terima kasih kami ucapkan.